Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sejumlah besar cahaya penyembuhan tersebar di udara, yang datang dari penyembuhan kolektif para Priest. Mereka berusaha meningkatkan moral para perwira dan prajurit, yang saat ini berlangsungnya pertempuran keras di kota pegunungan selatan. Untuk saat ini, pergerakan iblis telah terhenti. "Bos, mari kita bergegas masuk dan membunuh musuh itu," ucap si botak. Tiba-tiba tidak memiliki lawan yang kuat, Sima Xian mengungkapkan ketidakpuasannya yang sengit, dan matanya berkilau dengan cahaya pembantaian. Long Hao Shen merenung sebentar sebelum menjawab. "Maju 30 meter ke depan. Ambil formasi bergerak," ucap Long Hao Shen. Memberikan perintah ini, dia sekali lagi memanggil perisai suci briliannya, dan memimpin rekan-rekannya maju. Jarak 30 meter yang sedemikian rupa, sehingga mereka bisa mundur kapan saja. Situasi medan perang mengalami perubahan terus-menerus, dan serangan iblis yang terjadi masih sengit. Karena mereka bergabung dalam pertempuran, beban sekutu mereka sedikit mereda. Setelah maju sejauh 30 meter ke depan, mereka pasti akan diserang dari semua sisi. Mereka pasti akan menarik beberapa serangan iblis, dan itu secara alami mengurangi tekanan pada pejuang lainnya. Kelompok 13 orang itu seperti pisau tajam, yang mampu menusuk formasi iblis di jalan yang lebar. Sima Xian ada di sisi kanan Long Hao Shen. Bola cahaya energinya, itu telah menjadi senjata ofensifnya yang paling cocok. Kekuatan ofensifnya yang kuat, dan juga efek penghancurannya, itu memungkinkannya untuk membuka jalan bagi mereka. Sementara iblis berperingkat rendah, itu sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Long Hao Shen juga mengambil kesempatan ini untuk merilis lingkaran pengumpulan spiritual, dan membantu rekan timnya untuk memulihkan energi spiritual mereka. Kelompok 13 meledak dengan kekuatan pertempuran yang eksplosif, yang berada di tengah-tengah barisan musuh. Di bagian belakang, Han Yu sangat stabil dan terkontrol. Mengandalkan tameng refleksi cerah, serta ledang disiplin cerah, Long Hao Shen memberinya untuk melakukan serangan dan pertahanan pada saat yang sama. Meskipun ia masih menggunakan energinya sebagian besar untuk pertahanan, bagian belakang juga sangat stabil, karena memiliki Luxi sebagai cadangan mereka. Dengan dia dalam formasi mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah penyembuhan. Dalam prakteknya, Luxi saat ini hanya perlu menggunakan beberapa mantra buffing. Sejauh ini, mereka tidak perlu penyembuhan. Kelompok Long Hao Shen segera disambut oleh serangan iblis yang sengit dan brutal. Kematian iblis Finlord telah sangat mengintimidasi pasukan iblis, tetapi pada saat yang sama, pasukan mereka mulai memandang kelompok Long Hao Shen sebagai lawan yang berbahaya. Beberapa iblis terkuat dari tingkat ke-6 dan ke-7 menuju ke arah mereka, dan siap menghadapi kelompok Long Hao Shen. Setelah maju tidak lebih dari 30 meter, Long Hao Shen segera berhenti. Sebagai inti tim, ia harus memperhatikan situasinya secara keseluruhan di medan perang. Mengangkat pedang suci brilian di tangannya, dan memanfaatkan tungku sein spiritualnya, ia segera menarik musuh yang paling kuat ke arahnya. Mengandalkan pertahanannya yang kokoh, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengancam rekan satu timnya. Baik pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22, itu sebelumnya telah keluar dari pengepungan iblis selama misi menjelajahi Desolate Hissing Cavern, dan dengan demikian telah mencapai tingkat koordinasi yang sangat baik. Lebih penting lagi, satu-satunya pemimpin dari kedua tim mereka adalah Long Hao Shen, dan semua perintahnya segera dilaksanakan. Bertindak secara keseluruhan, dan membiarkan iblis-iblis datang kepada mereka, mereka hanya akan memenuhi perintah untuk menembus jajaran musuh dalam jarak 30 meter. Bang bong bang bang, 3 sinar ungu gelap bentrok langsung dengan Glorious Holy Armor Long Hao Shen. Mereka melampaui pertahanan perisai suci, dan mendorong Long Hao Shen beberapa langkah ke belakang. Di dekatnya, 3 prajurit mata iblis yang tinggi, itu mengumpulkan senjata mereka untuk serangan terhadap mereka. Karena banyaknya iblis yang menyerang kelompok mereka, prajurit mata iblis tidak perlu khawatir tentang serangan Long Hao Shen yang mengancam mereka. Karena mereka semuanya memiliki 10 mata, kultivasi mereka berada pada tahap awal dari tingkat ke-6.
Tepat di depan Long Hao Shen, itu sudah tiba serangan iblis dari tingkat ke-6. Itu adalah iblis berbilah ganda emas, yang tidak bisa dibandingkan dengan Fin Lord dalam hal kekuatan. Akan tetapi, kecepatannya bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya, dan itu juga sangat luar biasa liciknya. Ketika tungku spiritual Sein Long Hao Shen diaktifkan, iblis itu akan segera mundur, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk meluncurkan serangan ke kelompoknya. Dalam situasi di mana Long Hao Shen tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko, dia juga tidak punya banyak pilihan untuk menghadapi musuh jenis ini. Selain dari Golden Dual-Bladed Demon, Long Hao Shen menghadapi ancaman yang lebih besar yang datang dari udara. Itu adalah Dual Head Devil Eagle yang sangat besar, yang sesekali menukik ke arah mereka dan tanpa henti meluncurkan kegelapan, dan menembakkan sihir dua elemen mereka. Bagian terbesar perhatian Long Hao Shen ini diarahkan pada elang iblis berkepala ganda ini. Setiap kali meluncurkan serangannya, ia akan segera menggunakan tungku Sein spiritual untuk menjadikan dirinya sebagai target. Dengan cara ini, dia adalah target dari satu iblis dari tingkat ke-7, dan 4 pusat kekuatan iblis dari tingkat ke-6. Bahkan dengan kekuatan Long Hao Shen, dia memiliki beberapa kesulitan untuk menahan serangan itu. Tapi di bawah tekanan yang sangat besar ini, kekuatan Long Hao Shen yang ditampilkannya sangatlah spektakuler. Di mata rekan-rekan setimnya, dia seperti benteng yang tak tergoyahkan. Tidak ada serangan musuh yang bisa membuatnya mundur, apalagi membuatnya jatuh. Kekuatan defensif Brilliant Holy Shield dan satu set Brilliant, itu ditampilkannya secara maksimal oleh Long Hao Shen. Kadang-kadang, ketika perisai itu tidak berhasil menahannya, ia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan musuh. Menjadi mantra defensif dari tingkat ke-6, dua kemampuan tambahan pada peralatannya sangatlah efektif. Ini memungkinkannya untuk benar-benar berdiri tegak, dan bahkan tidak jatuh sedikit pun. Kecepatan reaksi Long Hao Shen telah dilatih di Gua Burung Hantu. Jadi, bahkan ketika bahaya sudah sangat dekat, dia masih bereaksi secara refleks, dan dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan gerakan yang sangat sedikit, dia adalah orang yang mempertahankan serangan paling lawannya yang paling kuat. Tentu saja, jika dia hanya sendirian, dia pasti tidak akan mampu melawan begitu banyak serangan kuat. Tetapi di belakangnya, rekan-rekan setimnya memberinya dukungan yang kuat. 3 kepala Hao Iwe membagi tugasnya masing-masing, dengan Little Flame dan Little Green yang meluncurkan serangan terhadap burung elang iblis berkepala ganda yang kuat di udara, dan membuatnya tidak dapat meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh terhadap Long Hao Shen. Dan Little Light menggunakan satu mantra penguat satu demi satu, dan terus-menerus meluncurkan perisai cahaya untuk Long Hao Shen. Selain Hao Iwe, ia juga mendapat dukungan hebat dari Yating. Sebenarnya, Long Hao Shen memiliki kemampuan bonus Glorious Set untuk menghemat energi spiritualnya. Akan tetapi, tetap saja ia terus menggunakan perisai suci dan pertahanan sucinya tanpa jeda. Jumlah total energi spiritualnya hanya sekitar 4.000 unit, tetapi dia sepertinya tidak pernah kehabisan energi. Menggunakan satu kemampuan hebat satu demi satu, ia tampaknya tidak terlihat kelelahan. Menggunakan dukungan peri Yating, serangan biasa Long Hao Shen terkadang menjadi tirani, itu seperti pedang suci yang dikombinasikan dengan Shining Sunlight Strike. Ini telah memungkinkannya untuk tidak hanya bertahan melawan 5 musuh besar sekaligus, tetapi juga untuk sesekali membuang beberapa iblis kelas menengah ke bawah. Luxi mulai menggunakan sihir penyembuhannya, terutama bertujuan pada teman-temannya dari kelas umum ke-22 Demon Hunter Squad. Ini bukan karena dia bias, tetapi karena 7 anggota regu perburuan iblis ke-21 Long Hao Shen tidak menderita cedera apapun. Bahkan jika salah satu dari mereka menderita luka-luka, itu akan dibagi rata di antara mereka bertujuh melalui Soul Linking Chains. Selama Long Hao Shen tetap tak goyah seperti itu, musuh hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melukai rekan satu timnya. Di belakangnya, kinerja Han Yu sangat luar biasa. Menggunakan tameng refleksi cerah, dan bersamaan dengan pedang disiplin cerah dengan penguasaan yang hebat. Penambahan 2 peralatan di Glorious Tier, itu membuatnya seperti harimau yang menumbuhkan sayap. Dia sekarang bahkan mampu untuk sesaat melawan musuh di tingkat ke-6. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang ksatria pelindung yang murni. Kecuali dari kultivasi dan aspek teknis, yang tidak bisa dia bandingkan, dan dia juga tidak jauh lebih lemah daripada Long Hao Shen pada aspek pertahanannya.
Kota Southern Mountain sangat besar, dan karena invasi iblis ini, medan perang meliputi seluruh area. Posisi Long Hao Shen berada di area pusat kota. Segera, pasukan sekutu mereka mungkin akan memperhatikan aktivitas mereka. Di area ini, iblis terkuat semuanya ada di tingkat ke-7. Tetapi juga di sisi manusia, orang terkuat juga paling banyak ada di tingkat ke-7. Mungkin orang kuat dari tingkat ke-8 dan di atasnya, itu telah membahas ini sebelumnya. Akan tetapi, mereka saat ini tidak muncul di sisi pertempuran. Tentu saja, orang-orang yang peka akan segera tahu, bahwa untuk orang kuat di tingkat ke-8, pertempuran habis-habisan yang terjadi di atas tanah akan jauh lebih penting. Jika satu pihak mendapatkan keunggulan absolut di udara, itu berarti, perang akan segera berakhir dengan cepat. Mayoritas iblis yang mereka temui selama pertempuran jalanan, itu berada di peringkat antara tingkat ke-3 dan ke-7. Setelah tim Long Hao Shen sudah membuang beberapa iblis pada tingkat ke-6 dan di atasnya, bagaimana mungkin pejuang aliansi lainnya tidak memperhatikan kelompok mereka? Selain itu, mereka memegang posisi mereka dengan kuat, saat mereka melawan beberapa kekuatan iblis yang berada di tingkat ke-5 dan ke-6. Sungguh pasukan pemburu iblis yang kuat. Mungkinkah mereka sudah berada di pangkat komandan? Keraguan ini muncul di benak banyak orang. Namun, jika mereka benar-benar kelas komandan Demon Hunter Squad, mengapa tidak ada dari mereka yang menggunakan sayap, yang terkondensasi karena energi spiritual? Tentu saja, mengingat tekanan besar yang dia hadapi saat ini, Long Hao Shen tidak tahu bahwa sekutu mereka telah tergerak sejauh ini. Di bawah banyak tekanan ini, potensinya diperas satu demi satu. Akan tetapi, konsumsi energi spiritualnya juga besar. Situasi mereka harus berubah menjadi lebih baik dengan segera, atau energi spiritualnya akan sepenuhnya habis cepat atau lambat. Haruskah kita mundur? Pikir Long Hao Shen. Jika mereka mundur, tekanan pada mereka akan berkurang. Tetapi jika mereka mundur begitu saja, bukankah itu akan membuat semua perjuangan panjang mereka menjadi tidak berarti? Dan tekanan yang dirasakan pada sekutu mereka akan meningkat lagi. Jika saja pasukan musuh sedikit lebih sedikit jumlahnya, ini mungkin akan menjadi yang terbaik. Meskipun dual-headed Devil Eagle di udara sangat menjijikkan, itu pada akhirnya hanya ada satu musuh. Jika Long Hao Shen akan dapat memusatkan perhatian penuhnya padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa menjamin bahwa rekan satu timnya tidak akan menderita oleh serangannya. Tapi musuh yang paling menjijikkan adalah 3 tentara mata iblis bermata 10 yang jauh. Kekuatan ofensif mereka tidak tangguh, tetapi ketika mereka bertiga bekerja sama, itu sudah cukup untuk melampaui kemampuan pertahanan perisai suci Long Hao Shen. Dia kemudian akan perlu menggunakan obstruksi ilahi untuk memblokirnya, dan bahkan itu nyaris tidak menyebar. Mereka berhasil menekannya, sampai-sampai respons Long Hao Shen menjadi semakin berat. Meskipun Wang Yuan dan Sima Xian memiliki beberapa ide untuk menangani musuh-musuh itu, mereka masih menahan diri untuk tidak bertindak. Jika mereka benar-benar membidik para iblis dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka berhasil melukai ketiga prajurit mata iblis dengan serius, mereka mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Ini adalah alasannya, mengapa Long Hao Shen memberi semua orang perintah untuk tetap dalam formasi. Selama mereka mempertahankan formasi mereka, mereka akan sanggup menanggung tekanan tinggi yang ditimbulkan oleh pasukan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita meninggalkan perjuangan kita selama ini? Pikir Long Hao Shen. Pada saat ini, tekanan tiba-tiba berkurang. Sepertinya di udara ada 5 siluet melaju seperti kilat. Tanpa ragu-ragu, mereka membidik tepat pada lokasi ketiga prajurit mata iblis itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.